Selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang sebetulnya ada di dalam diri kita semua. Tapi mungkin justru jadi hal yang paling jarang kita pikirkan secara mendalam. Sesuatu yang paling dekat sekaligus paling misterius ya? Nah, itu dia. Sesuatu yang jadi pembeda antara kita yang hidup dengan, seonggok materi tak bernyawa. Kita akan melakukan pembahasan mendalam tentang ruh. Berdasarkan sumber kita, yaitu kumpulan ayat-ayat Al-Quran, kita akan coba merangkai kepingan-kepingan informasi ini untuk memahami esensi yang menghidupkan kita. Dari mana asalnya, apa hakikatnya, sampai kemana ia akan pergi. Sebuah perjalanan untuk memahami inti kemanusiaan itu sendiri. Ini bukan sekedar topik teologis, tapi menyentuh pertanyaan paling fundamental. Siapakah kita di level yang paling dalam? Tepat. Karena tanpa ruh, jasad kita ini kan cuma tanah yang kembali ke tanah. Betul sekali. Oke, mari kita mulai. Dari awal, dari titik nol. Pertanyaan paling dasar. Gimana ruh ini menjadi bagian dari kita? Dari mana asalnya? Dan apa sih sebenarnya fungsinya begitu ia menyatu dengan jasad? Gini, Al-Quran dari sumber-sumber yang kita punya, itu menggambarkannya dengan sangat agung dan bertahap. Jadi ini bukan kayak menyalakan mesin. Oke. Ada proses penyempurnaan dulu. Jasad manusia, struktur fisiknya, dibentuk dan disempurnakan. Baru setelah, katakanlah, wadah ini siap dan sempurna, puncaknya adalah sebuah tindakan ilahi, yaitu peniupan ruh. Jadi ada penekanan di penyempurnaan jasad dulu ya? Betul, seolah-olah wadahnya harus benar-benar siap sebelum isinya yang luar biasa itu dimasukkan. Ini penting karena menekankan bahwa keberadaan kita itu bukan kebetulan biologi semata, tapi sebuah kreasi yang disengaja dan dimuliakan. Ada intervensi langsung dari Sang Pencipta. Nah, ini ada ayat yang pas sekali membahas soal ini di surah Al-Hijr ayat 29. Bunyinya seperti ini. Silakan. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقْعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Artinya, maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya ruh ciptaanku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Yang menarik, kalimat yang hampir identik juga ada di surah Sad ayat 72. Pengulangan ini pasti punya makna penting. Dan frasa kuncinya di situ adalah min ruhi. Dari ruhku. Betul, dari ruhku. Penyandaran kata ruh langsung kepada Tuhan dengan kata gantiku, ini adalah sebuah penegasan kemuliaan yang luar biasa. Oh, jadi bukan sembarang ruh ya? Bukan, ini adalah percikan dari sesuatu yang bersifat ilahiyah. Inilah elemen yang mengangkat derajat manusia dari sekedar gumpalan tanah liat menjadi makhluk yang begitu dimuliakan. Sampai malaikat pun diperintahkan untuk sujud hormat kan? Betul, betul. Jadi kalau ditanya fungsi primernya, yang paling dasar adalah sebagai sumber kehidupan, penggerak biologis yang membuat jantung berdetak, darah mengalir, dan seluruh sistem di jasad kita ini berfungsi. Oke, jadi ruh adalah percikan ilahi yang menghidupkan mesin biologis kita. Tapi dari sumber yang kita bahas, sepertinya perannya nggak berhenti di situ. Ada dimensi lain yaitu sebagai kekuatan spiritual. Tunggu, jadi kata ruh ini punya dua makna atau gimana tuh hubungannya? Agak bingung saya. Pertanyaan bagus, dan keduanya sangat terkait. Disinilah kita melihat keindahan bahasa Al-Quran. Kata ruh memang punya peran ganda. Oke. Sebagaimana ia menghidupkan jasad yang secara fisik mati, kata ruh juga dipakai untuk merujuk pada wahyu, seperti Al-Quran itu sendiri. Wahyu? Kenapa begitu? Karena wahyu punya fungsi yang paralel. Ia menghidupkan hati dan akal manusia yang mati secara spiritual. Hati yang tadinya gelap tanpa tujuan, menjadi hidup dengan adanya petunjuk. Sekarang saya paham. Sebuah analogi yang sangat kuat. Jadi, ruh fisik memberi kehidupan pada jasad, ruh spiritual memberi kehidupan pada jiwa. Jasad tanpa ruh itu mayat, hati tanpa wahyu itu hati yang buta, tersesat. Keduanya sama-sama mati dalam dimensinya masing-masing. Persis. Dan konsep ini diperkuat lagi waktu kita lihat gimana Allah memberikan dukungan ilahi kepada para utusannya. Sumber kita kan merujuk pada Nabi Isa, yang secara eksplisit disebut dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Ruh Kudus ya? Betul, atau Ruh Kudus. Para penafsir sepakat ini merujuk pada malaikat Jibril. Dan siapa Jibril? Dia juga yang membawa wahyu sang ruh spiritual itu kepada Nabi Muhammad.
Coba kita lihat surah An-Nahl ayat 102. Silakan. Qul nazzalahu ruhul kudusi minir rabbika bilhaq. Yang artinya? Katakanlah, Ruhul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan benar. Nah, lihat kan? Di sini Jibril disebut Ruhul Kudus, yang membawa Al-Quran. Ini menunjukkan betapa eratnya kaitan antara ruh sebagai pemberi nyawa dan ruh sebagai pembawa petunjuk. Keduanya adalah sumber kehidupan dari Allah. Oke, pemahaman soal peran ganda ini penting. Tapi saya rasa ada satu pertanyaan yang dari tadi mengganjal di benak saya, dan mungkin juga para pendengar. Silakan. Kalau ruh ini begitu fundamental sebenarnya, apa benda ini? Terbuat dari apa? Apakah ia sejenis energi, cahaya, atau di mana persisnya letak ruh di dalam tubuh? Di otak? Di jantung? Ini adalah pertanyaan abadi ya, yang ditanyakan manusia sejak dulu. Dan Al-Quran memberikan jawaban yang sangat tegas, lugas, sekaligus sangat mendalam. Apa itu jawabannya? Jawabannya adalah, kita nggak akan pernah tahu hakikatnya. Dan ini bukan karena keterbatasan ilmu kita sekarang, tapi memang dirancang untuk menjadi rahasia mutlak Allah. Oh, Al-Quran nggak ngasih detail fisis, anatomis, atau material tentang ruh. Eksistensinya itu bukan untuk kita bedah di lab atau kita ukur dengan alat. jadi kita cuma bisa mengenali dari efeknya saja. Gitu. Tepat sekali. Kita tahu ruh itu ada bukan karena kita bisa melihatnya, tapi karena kita bisa melihat, mendengar, dan merasakan. Karena kita punya kesadaran, karena kita hidup. Sumber yang kita bahas, misalnya di surah As-Sajdah, ayat 9, itu menjelaskan urutannya. Setelah penyempurnaan jasad dan peniupan ruh, barulah manusia dianugerahi pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Jadi semua kapasitas luar biasa ini adalah manifestasi dari adanya ruh. Betul, jejak atau bukti keberadaan ruh di dalam diri kita. Mungkin analogi modern yang paling dekat, ya meskipun nggak sempurna, ruh itu kayak sistem operasi ilahi yang menjalankan perangkat keras biologis kita. Wah, menarik analoginya. Kita bisa lihat hasilnya di layar, tapi kita nggak akan pernah bisa membedah kode sumbernya. Dan ini ditegaskan langsung ya di dalam Al-Quran, seolah-olah mengantisipasi pertanyaan ini. Ada satu ayat kunci yang jadi fondasi argumen ini. Di surah Al-Isra, ayat 85. Betul. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Terjemahannya, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Ini jawaban yang definitif banget. Sangat definitif. Langsung menutup pintu untuk spekulasi lebih jauh tentang zatnya. Dan kalau kita lihat gambaran besarnya, ayat ini bukan sekedar jawaban, tapi sebuah pelajaran filosofis yang sangat dalam. Tentang apa itu? Tentang kerendahan hati intelektual. Di zaman di mana sains seolah bisa menjawab segalanya, ayat ini jadi pengingat abadi bahwa ada wilayah pengetahuan yang sepenuhnya hak prerogatif Sang Pencipta. Jadi tugas kita bukan untuk mengungkap zat ruh itu ya? Bukan. Tugas kita adalah merenungi dampaknya, kita diberi sedikit sekali ilmu, dan dengan ilmu yang sedikit itu, tugas kita adalah mengenali keberadaan ruh lewat tanda-tanda kebesarannya, lalu mensyukurinya. Jadi ini semacam black box dalam desain manusia. Kita tahu input dan outputnya. Kita hidup, kita merasa, kita berpikir, tapi proses internalnya adalah rahasia Sang Pencipta. Sebuah ide yang membuat kita merasa kecil sekaligus sangat istimewa. Oke, kita sudah bahas asal-usul dan hakikatnya yang misterius. Tapi yang membuat saya penasaran, setelah ruh itu masuk ke jasad, apakah ceritanya selesai di situ? Kayaknya enggak ya. Sumber-sumber ini mengisyaratkan adanya semacam perjalanan panjang. Betul sekali. Ruh itu nggak statis. Dia nggak cuma masuk ke jasad lalu diam di sana selama 70 atau 80 tahun terus selesai. Enggak. Lalu? Al-Quran memaparkan sebuah peta perjalanan epik bagi ruh, melintasi berbagai alam atau fase eksistensi. Secara umum, ada 4 fase utama. Pertama, kehidupan dunia. Tempat ruh menyatu dengan jasad untuk diuji. Oke. 3, fase unik yang kita alami tiap hari, yaitu tidur. Ketiga, alam barzah, alam penantian setelah kematian. Dan terakhir, kehidupan abadi setelah hari kebangkitan. Mari kita bahas satu persatu. Fase tidur ini menarik sekali. Saya selalu berpikir tidur itu cuma proses biologis buat istirahat. Tapi Al-Quran menggambarkannya jauh lebih dalam dari itu. Apa yang sebenarnya terjadi pada ruh saat kita tidur? Ini dijelaskan dengan sangat gamblang di surah Az-Zumar, ayat 42.
Ayat ini benar-benar bisa mengubah cara kita memandang tidur. Mari kita simak. Boleh. Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma. Artinya, Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya. Maka, Dia tahanlah jiwa orang yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Tunggu, jadi ayat ini menyamakan kondisi ruh saat mati dan saat tidur. Betul. Keduanya sama-sama dipegang oleh Allah. Itu pandangan yang cukup radikal dan sedikit menakutkan ya. Radikal, menakutkan, tapi di sisi lain juga menenangkan. Ayat ini menggambarkan tidur sebagai kematian kecil. Kematian kecil. Iya, saat kita tidur, ruh atau jiwa kita seolah-olah ditarik sementara dari kesadaran duniawi. Hubungannya dengan jasad menjadi sangat longgar. Kemudian, ada dua senario. Apa saja itu? Bagi kebanyakan dari kita, ruh itu dilepaskan atau dikembalikan lagi ke jasad, dan kita pun bangun di pagi hari. Namun, bagi seseorang yang ajalnya memang telah ditetapkan tiba saat ia tertidur, ruh itu akan ditahan selamanya oleh Allah. Dia nggak akan pernah bangun lagi. Betul. Ini benar-benar mengubah cara saya melihat alarm di pagi hari. Bangun tidur itu bukan hal yang otomatis, tapi sebuah pengembalian ruh ya, sebuah kesempatan hidup baru. Setiap hari. Itu berarti setiap kali kita akan tidur, kita sebetulnya sedang menyerahkan ruh kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sebuah latihan pasrah ya. Tepat. Sebuah momen di mana kita melepaskan semua kontrol, kekhawatiran, lalu memasrahkan esensi kehidupan kita kepada pemiliknya. Dan saat bangun, itu adalah anugerah murni. Oke, itu tadi kematian kecil. Lalu, bagaimana dengan kematian yang sesungguhnya? Fase berikutnya dalam perjalanan ruh. Setelah perpisahan total dan final dengan jasad, apa yang terjadi pada ruh? Kemana ia pergi? Setelah perpisahan itu, ruh memasuki sebuah dimensi yang disebut barzah. Barzah? Secara harfiah, kata barzah berarti dinding, penghalang, atau pemisah. Ini adalah sebuah alam antara stasiun transisi, bukan dunia, tapi juga belum akhirat. Alam penantian. Betul, alam penantian, menunggu hingga datangnya hari kebangkitan. Konsep dinding ini dijelaskan dalam surah Al-Mu'minun ayat 100. Ini jawaban untuk orang-orang yang sudah meninggal dan minta dikembalikan ke dunia. Jawabannya adalah, wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dinding. Jadi ini mutlak, nggak ada jalan kembali sama sekali. Itu konsep yang sangat final. Sangat final dan satu arah. Ruh yang sudah melewatinya nggak bisa kembali lagi ke dunia untuk memperbaiki amalannya, minta maaf, atau sekedar menemui keluarganya. Wah, Ini adalah fase transisi yang tak terhindarkan. Dan kondisi ruh di alam barzah ini, apakah ia merasakan kedamaian atau siksaan awal, itu sangat bergantung pada bekal amalan yang dibawanya dari dunia. semacam ruang tunggu menuju pengadilan akhir. Persis, di mana nasib awal sudah mulai terasa. Jadi, jika kita rangkai perjalanannya, dari peniupan awal sebagai anugerah, dipegang sementara tiap malam saat tidur sebagai pengingat, hingga perjalanan final ke alam barzakh sebagai ruang tunggu, apa puncak dari semua ini? Apa tujuan akhir dari seluruh perjalanan panjang ini? Puncaknya, dan ini adalah benang merah yang menyatukan semuanya, adalah kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan kepadanya kita kembali. Ruh yang berasal dari perintahnya pada akhirnya akan dikembalikan kepadanya. Di sanalah setelah hari kebangkitan, setiap ruh akan dipersatukan kembali dengan jasadnya dalam bentuk baru untuk mempertanggungjawabkan setiap detail perbuatannya. Jadi, kehidupan dunia ini panggung ujian bagi sang ruh. Betul, seluruh perjalanan ini bermuara pada satu titik, pertanggungjawaban di hadapan sang pencipta ruh itu sendiri. Jadi, kalau saya coba simpulkan dari pembahasan kita, Al-Quran menggambarkan ruh bukan sebagai entitas pasif, tapi sebagai aktor utama dalam drama kosmik kita. Ia adalah percikan ilahi yang memberi kita kehidupan, sebuah esensi mulia yang hakikatnya sengaja dibiarkan menjadi rahasia Tuhan untuk mengajarkan kita kerendahan hati. Tepat. Dan ruh ini terus bergerak, menjalani siklus dari peniupan, dipegang saat tidur, perjalanan ke alam barzakh, yang semuanya mengerucut pada satu tujuan, pertanggungjawaban akhir.
Sebuah kesimpulan yang sangat baik. Dan memahami konsep ini secara utuh seharusnya mengubah cara kita memandang diri sendiri secara fundamental. Bagaimana itu? Kita bukan hanya sekumpulan sel dan tulang yang pada akhirnya akan hancur jadi tanah. Ada dimensi abadi, sebuah esensi ilahi dalam diri kita, yaitu ruh, yang sedang dalam sebuah perjalanan agung. Kesadaran ini semestinya menjadi kompas moral, mempengaruhi setiap pilihan, setiap kata, dan setiap tindakan kita selama menjalani hidup yang sangat singkat di panggung dunia yang fana ini. Sebagai penutup, ada satu hal untuk Anda renungkan. Jika ruh adalah esensi kita yang abadi dan jasad hanyalah kendaraan sementara yang kita gunakan dalam perjalanan ini memunculkan sebuah pertanyaan personal untuk kita semua. Bagaimana cara Anda menyeimbangkan antara merawat kendaraan ini dengan mempersiapkan perjalanan sang pengemudi, yaitu ruh Anda? Terima kasih telah menyimak.